Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Aureminata dengan NRP 2042241069. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai Laplace transform, khususnya di Laplace domain atau S-domain, dengan fokus pada konsep region of convergence. Topik ini sangat penting dalam sinyal dan sistem proses, karena dari region of convergence ini kita bisa tahu sifat sinyal, apakah sistemnya stabil, kausal, atau bahkan tidak konvergen sama sekali. Laplace transform sendiri digunakan untuk mentransformasikan sinyal dari domain waktu ke domain S atau S-plane. Bentuk umumnya adalah integral dan dari minus tak hingga sampai tak hingga di mana sinyal dikalikan dengan E pangkat minus ST. Namun, tidak semua integral Laplace ini akan konvergen. Disinilah konsep region of convergence atau ROC muncul. Nah, ROC adalah di bidang kompleks di mana integral Laplace valid. Secara umum ada beberapa bentuk region of convergence. Yang pertama adalah right half plane, yaitu biasanya untuk sinyal kausal, ROC-nya ada di kanan pole paling kanan. Kemudian ada left half plane, biasanya untuk sinyal anti kausal yang dimana ROC-nya itu ada di kiri pole paling kiri. Selanjutnya ada vertical strip, ROC-nya berupa strip vertikal, biasanya terjadi pada sinyal dua sisi. Dan yang terakhir ada no convergence. Jadi hal ini maksudnya adalah terjadi kalau sinyal tumbuh terlalu cepat sehingga Laplace transformnya itu tidak ada. Oke, selanjutnya di sini ada contoh perhitungan dari region of convergence. Dalam slide ditunjukkan beberapa contoh perhitungan, misalnya untuk xt sama dengan e pangkat 3t ut, hasil Laplace-nya adalah 1/s-3. Namun syarat konvergensinya adalah RE lebih besar dari 3. Artinya ROC-nya itu lebih dari 3. Contoh lain, jika sinyal gabungan, ROC bisa berupa strip atau bahkan tidak ada sama sekali. Selanjutnya ada properties of ROC. ROC ini punya beberapa sifat penting. Yang pertama, ROC itu selalu connected atau terhubung. Kemudian yang kedua, ROC ini tidak pernah mengandung pole. Dan kemudian yang ketiga, ROC dibatasi oleh pole. Kemudian yang keempat, ROC itu berkaitan erat dengan kausalitas. Yang pertama, causal signals. Region of convergence itu di kanan pole paling kanan. Kemudian anti-causal signal, region of convergence-nya itu di kiri pole paling kiri. Kemudian non-causal signals, yaitu ketika region of convergence-nya berupa strip di antara dua pole. Kemudian ada bounded input dan bounded output, stability dan region of convergence. Jadi stabilitas sistem itu bisa dianalisis dari region of convergence. Syaratnya bounded input, bounded output, stability adalah jika region of convergence-nya mencakup sumbu imajiner dari J omega axis. Kalau J omega ada di dalam ROC, artinya sistemnya itu stabil. Tapi kalau J omega-nya tidak ada di region of convergence, berarti sistemnya itu tidak stabil. Kemudian selanjutnya di sini membahas mengenai causality determination. Artinya adalah kausalitas sistem juga bisa dilihat dari region of convergence. Nah, kalau sistem kausal, region of convergence-nya ada di kanan pole paling kanan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Tapi kalau non-causal, region of convergence-nya ada di kiri atau berupa strip vertikal. Selanjutnya dibahas juga di PPT ini kalau region of convergence dan partial fraction. Nah, dalam kasus partial fraction decomposition, region of convergence itu menentukan bentuk waktu dari solusi. Contohnya untuk XS sama dengan 1/S+1 dikali S-2. Ada 3 kemungkinan nih. Jadi yang pertama, kalau ROC-nya lebih dari 2, maka sinyalnya tuh kausal.
Kemudian kalau ROC-nya kurang dari -1, berarti sinyalnya tuh anti-causal. Kemudian kalau misalnya -1 kurang dari RE kurang dari 2, artinya sinyalnya two-sided. Oke, selanjutnya di sini juga dibahas mengenai region of convergence dalam interkoneksi sistem. Nah, ROC ini atau region of convergence ini juga penting dalam sistem yang dihubungkan atau sistem interkoneksi. Nah, yang pertama untuk series connection, region of convergence ini hasilnya adalah irisan dari masing-masing region of convergence kadang bisa melebar jika ada pole zero constellation. Kemudian ada parallel connection, yaitu ketika region of convergence-nya berhasil biasanya subsets dari irisan region of convergence. Bahkan bisa menyempit juga. Beberapa contoh di slide ini menunjukkan seri dengan pole zero cancellations, yaitu region of convergence-nya bisa melebar. Kemudian paralel dengan pembatalan sempurna bisa membuat region of convergence-nya itu di seluruh S-plane. Selanjutnya ada interpretasi geometris di S-plane. Pada bidang S sama dengan sigma plus J omega. Bagian kiri ketika sigmanya kurang dari 0 maka exponential decaying atau stabil. Kemudian ketika bagian kanan sigmanya lebih dari 0 maka eksponensialnya tumbuh atau tidak stabil. Nah, sumbu J omega ini sama dengan osilasi murni. Pole ini menunjukkan titik di mana sistem meledak atau menembus hingga tak hingga. Sedangkan zero adalah titik di mana responnya tuh hilang. Nah, kemudian di PPT ini juga dibahas mengenai hubungan Laplace dan Fourier. Nah, Fourier transform sebenarnya adalah kasus khusus dari Laplace transform ketika omeganya itu sama dengan 0. Namun, ini hanya valid jika region of convergence-nya mencakup sumbu J omega. Kalau tidak, Fourier transformnya tuh tidak ada. Nah, itu sebabnya analisis stabilitas dan respon frekuensi sangat bergantung pada region of convergence. Kemudian ada pembahasan mengenai aplikasi Laplace dalam rangkaian. Nah, di bagian akhir slide ada contoh penerapan pada rangkaian RC dengan Laplace. Persamaan diferensial bisa diubah jadi bentuk aljabar. Contohnya nih HS sama dengan 1 per RC plus 1. Nah, dari sini kita bisa langsung analisis magnitude, fase, dan respon stepnya. Hasilnya jelas terlihat bahwa rangkaian RC ini berperilaku sebagai low pass filter. Nah, kesimpulannya adalah Laplace transform bukan sekedar alat matematika, tapi juga cara untuk memahami stabilitas, kausalitas, dan perilaku suatu sistem. Region of convergence juga adalah kunci utama dalam menentukan apakah sistem itu bisa dianalisis, stabil, atau bahkan eksis. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.